Ramalan, sebuah kata yang selalu bikin kita penasaran. Apalagi kalau ramalannya beneran kejadian ratusan tahun kemudian. Indonesia punya satu ramalan legendaris yang sampai sekarang masih dibicarakan. Ramalan yang seolah bisa ngebaca masa depan kita semua. Yes, kalian pasti udah tahu. Selamat datang di Say Something, dan ini adalah Ramalan Jayabaya. Jayabaya adalah seorang raja dari abad ke-12, tapi prediksinya tentang dunia masih hidup sampai saat ini. Oke, sebelum kita ngomongin soal ramalan-ramalan besar Jayabaya yang sangat melegenda, kita harus kenal dulu nih, siapa sebenarnya Prabu Jayabaya. Sosok yang satu ini bukan hanya sekedar raja biasa, bro. Dia bukan cuma penguasa Kediri, tapi juga figur yang punya aura mistis dan magis yang gak bisa diabaikan. Orang Jawa percaya Jayabaya adalah raja titisan dewa. Coba kalian bayangin, penguasa sekaligus peramal yang visi-visinya nembus ke masa depan. Tapi siapa sebenarnya Jayabaya? Prabu Jayabaya lahir pada abad ke-12 di tengah masa kejayaan kerajaan Kediri. Jayabaya nggak dilahirkan sebagai sosok yang biasa. Dari awal, ramalan tentang dia udah tersebar nih di seluruh Jawa. Menurut legenda, dia dilahirkan di sebuah keluarga yang memiliki darah bangsawan. Tapi sejak kecil, Jayabaya sering kali disebut-sebut sebagai anak yang nggak biasa. Konon ada tanda-tanda langit waktu dia lahir. Matahari bersinar lebih terang, angin bertiup kencang, dan burung-burung gagak terbang di sekitar rumahnya. Orang-orang percaya dia bakal jadi pemimpin besar. Bahkan beberapa orang yang punya kekuatan spiritual bilang kalau Jayabaya dilahirkan sebagai titisan Dewa Wisnu, sang penjaga dan pelindung dunia. Bayangin nih, kalian dilahirkan dengan ramalan sebesar itu. Gimana kalian bisa menghadapi ekspektasi segila itu? Tapi buat Jayabaya ini bukan beban, bro. Dia justru embrace takdirnya. Jayabaya kemudian naik tahta dan jadi raja Kediri yang keempat. Tapi apa yang bikin Jayabaya beda nih dari raja-raja lainnya? Dia nggak cuma pinter soal politik atau perang. Dia adalah raja yang mendalami spiritualitas. Dia sering mengasingkan diri nih buat meditasi di tempat-tempat yang dianggap sakral, seperti di gunung dan hutan, nyari wahyu dari alam semesta. Menurut cerita-cerita kuno, selama bermeditasi, Jayabaya dapat penglihatan soal masa depan. Bukan cuma masa depannya sendiri, tapi juga masa depan kerajaan, bahkan dunia. Penglihatannya ini sering datang dalam bentuk simbol-simbol atau pesan dari leluhur, yang bikin dia bisa ngelihat peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Kalian bisa bayangin, raja yang gak cuma berurusan sama urusan politik atau perang, tapi juga sama kekuatan-kekuatan yang gak bisa dijelaskan secara logis. Inilah yang bikin Jayabaya berbeda. Dia adalah figur spiritual sekaligus pemimpin yang visioner. Jadi Jayabaya punya hubungan yang dalam banget sama spiritualitas Jawa kuno. Dia sering nih berinteraksi sama para resi, pendeta, atau pemimpin spiritualitas yang dihormati di zamannya. Resi-resi ini adalah orang-orang yang bisa dibilang mentornya Jayabaya dalam urusan mistis dan goib. Salah satu resi yang paling dekat dengan Jayabaya adalah Resi Kasyapa, seorang pendeta agung yang konon ngajarin Jayabaya ilmu-ilmu spiritual tingkat tinggi. Lewat bimbingan Resi Kasyapa, Jayabaya mempelajari rahasia-rahasia alam semesta, dari cara membaca tanda-tanda alam hingga cara melihat peristiwa-peristiwa di masa depan. Hubungan spiritual ini yang akhirnya bikin Jayabaya jadi peramal yang ditakuti dan dihormati. Setelah berkuasa selama bertahun-tahun, Jayabaya ngeliat sesuatu yang beda. Dia merasa tugasnya sebagai raja sudah selesai, dan sekarang dia punya misi yang lebih besar, meramalkan masa depan. Jadi Jayabaya mulai nih menarik diri dari kehidupan istana dan kerajaan, fokus buat mendalami ilmunya sebagai peramal.
Ini adalah titik balik. Jayabaya nggak lagi cuma ngurusin soal politik atau peperangan. Dia udah siap nih buat menyelam lebih dalam ke dunia spiritual dan mistis. Dia udah siap buat ngeramal masa depan dan ngasih peringatan ke dunia tentang apa yang bakal terjadi. Dan disinilah Jayabaya berubah dari seorang raja yang bijaksana jadi seorang peramal legendaris. Sosok yang ramalannya bakal terus hidup sampai ratusan tahun setelah kematiannya. Ramalan yang masih bikin kita tertegun sampai sekarang. Dan ini baru permulaan, guys. Kita bakal bahas nih ramalan-ramalan terbesar dari Jayabaya. Dari soal datangnya pemimpin yang adil sampai prediksi tentang teknologi modern. So, brace yourself. Yang pertama dan mungkin yang paling ditunggu oleh banyak orang adalah ramalan tentang Ratu Adil. Menurut Jayabaya, di masa depan akan ada sosok pemimpin yang disebut sebagai Ratu Adil yang akan muncul di saat Indonesia berada di ambang kehancuran, zaman penuh dengan kekacauan, ketidakadilan merajalela, dan rakyat mulai putus asa. Tapi di tengah situasi itu akan muncul seorang pemimpin yang akan mengembalikan semuanya ke jalan yang benar. Kalian kebayang gak sih betapa berat situasinya saat itu? Dan gak sedikit orang yang percaya bahwa Ratu Adil ini bukan cuma sebuah mitos. Banyak tokoh sejarah Indonesia yang pernah diidentifikasi sebagai Ratu Adil. Dari Pangeran Diponegoro yang memimpin perlawanan melawan Belanda sampai ke Soekarno yang membawa kemerdekaan Indonesia. Tapi apakah sosok Ratu Adil sudah muncul? Atau kita masih menunggu nih dia datang di masa depan? Siapa menurut kalian yang bisa jadi Ratu Adil? Bisa aja dia udah ada di antara kita. Next, Jayabaya nggak cuma ngeramalin soal masa depan bangsanya, tapi juga soal kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Ramalan ini menyebut bahwa akan datang orang-orang asing yang baunya harum, yang dalam interpretasi modern dianggap sebagai bangsa Belanda. Jadi kenapa harum? Mungkin karena pada masa itu mereka membawa barang-barang yang dianggap mewah oleh masyarakat lokal, seperti rempah-rempah, kain, dan teknologi baru. Tapi jangan salah, setelah mereka datang, Nusantara justru dijajah. Gak cuma Belanda, Jayabaya juga meramalkan kedatangan bangsa lain yang digambarkan sebagai orang kuning. Ini merujuk pada bangsa Jepang yang kemudian datang dan menguasai Indonesia di masa Perang Dunia Kedua. Ramalan ini bikin kita sadar betapa Jayabaya bisa ngelihat jauh ke masa depan, bahkan sampai menyinggung bangsa-bangsa yang belum ada pada zamannya. Kedatangan penjajah ini di Nusantara membawa banyak perubahan, tapi juga derita yang panjang. Kalau kalian pikir yang tadi udah cukup mind blowing, tunggu sampai kalian dengar tentang zaman edan. Jayabaya meramalkan bahwa di suatu masa akan ada zaman di mana orang-orang akan gila. Tapi ini bukan gila dalam arti sesungguhnya. Ini adalah gila moralitas. Zaman di mana orang lebih mementingkan kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan daripada kejujuran atau kebaikan. Di zaman ini mereka yang berani melawan arus dan tetap teguh pada prinsipnya akan sulit bertahan. Tapi hanya mereka yang mampu mempertahankan nilai-nilai kebenaran meskipun itu berat, itulah yang akan selamat di akhir. Ramalan ini seolah mencerminkan situasi zaman sekarang. Kita hidup di era di mana segalanya diperebutkan, bahkan dengan cara-cara yang gak benar. Tapi Jayabaya bilang, di tengah kegilaan ini masih ada harapan buat mereka yang bisa tetap teguh dan gak terjebak. Jadi pertanyaannya, kalian pilih ikut edan atau tetap pada jalan yang benar? Yang gak kalah mind-blowing adalah ramalan Jayabaya tentang teknologi. Yes, kalian gak salah dengar. Jayabaya udah ngomongin soal perkembangan teknologi ratusan tahun sebelum teknologi itu muncul. Salah satunya adalah ramalan tentang kereta tanpa kuda
yang sekarang bisa kita artikan sebagai kereta api atau mobil. Kalian kebayang nggak, di zamannya Jayabaya nggak ada yang namanya kereta, tapi dia bisa ngebayangin ada alat transportasi tanpa kuda. Gak cuma itu, dia juga ngeramalin soal perahu di langit yang banyak dianggap sebagai gambaran dari pesawat terbang. Coba kalian bayangin, gimana caranya Jayabaya bisa memprediksi yang seolah-olah nggak mungkin di zamannya. Jadi coba kalian bayangin guys, seorang raja dari abad ke-12 udah bisa membayangkan kereta, mobil, bahkan pesawat. Kalian harus ingat, di zamannya kendaraan paling canggih yang ada cuma perahu, kereta kuda, dan jalan kaki. Tapi Jayabaya bisa ngelihat masa depan di mana manusia terbang di udara. Ini nggak cuma soal visioner, ini adalah ramalan yang di luar kemampuan manusia biasa. Ramalan Jayabaya juga mencakup prediksi soal akhir zaman. Menurut dia, di akhir zaman dunia ini akan semakin gila. Manusia akan kehilangan moral, bencana alam akan semakin sering terjadi, dan teknologi akan semakin mendominasi. Kedengarannya sih mirip banget nih sama apa yang kita alami sekarang. Bener nggak? Di zaman itu, katanya manusia akan semakin jauh dari Tuhan dan alam, dan hanya mereka yang bisa menjaga keseimbangan hidup yang akan bertahan. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, karena ramalan Jayabaya juga menyebut tentang kebangkitan baru setelah masa-masa sulit. Seolah dunia akan memulai kembali siklusnya dengan cara yang lebih baik. Jadi, apa yang bisa kita ambil nih dari ramalan Jayabaya ini? Banyak banget guys, dari prediksi soal Ratu Adil, kedatangan bangsa asing, zaman edan, sampai teknologi yang kita anggap biasa di zaman modern ini. Semuanya udah diprediksi ratusan tahun lalu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ramalan ini masih terasa relevan di masa sekarang. Kita sekarang hidup di zaman yang mungkin Jayabaya pernah lihat dalam meditasinya. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang berada di tengah zaman edan? Atau mungkin kita lagi nunggu sosok Ratu Adil muncul buat bawa perubahan. Ramalan Jayabaya seolah menjadi pengingat bagi kita bahwa sejarah selalu berputar, dan di masa-masa penuh kekacauan ini, mungkin ramalan ini adalah petunjuk tentang masa depan. Dan kalian ada di sisi mana nih guys? Edan atau tetap bertahan dalam kebenaran? Jadi gimana guys? Menurut kalian ramalan Jayabaya ini cuma kebetulan atau beneran prediksi masa depan? Apakah menurut kalian sosok Ratu Adil udah muncul atau masih kita tunggu? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, segitu dulu cerita tentang ramalan-ramalan Jayabaya. Dan buat kalian nih, jangan lupa buat like, share, subscribe, dan tentunya ramein kolom komentar. Nyalain notifikasinya biar kalian bisa tahu video-video seru Say Something berikutnya. Sekali lagi terima kasih nih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Uya pamit, Say Something pamit. See you on the next video. Stay curious and always say something.